Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua, tolong pimpin doa ya. Sebelumnya Ibu ingin mengecek kehadiran Anda semua dulu ya. Ani, Budi, Citra, Dara, Eko. How are you today? Yes, I'm fine too, thank you. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada kali ini, Ibu mau nanya nih, kira-kira ada yang ingat nggak pembelajaran kita minggu lalu mengenai apa? Ya, Citra silahkan. Ya, benar ya. Minggu lalu itu kita mempelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup, yang mana ada hubungannya dengan pembelajaran kita kali ini. Last week kita belajar mengenai komponen ekosistem, contohnya komponen biotik dan abiotik. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih karakteristik dari komponen tersebut. Nah, Ibu mempunyai sebuah ilustrasi. Ibu mempunyai 3 buah botol yang berisikan air. Nah, botol yang pertama Ibu masukkan ke dalam freezer. Botol yang kedua Ibu masukkan ke dalam panci lalu dibiarkan hingga mendidih. Dan botol yang ketiga tidak Ibu apa-apakan. Nah, jadi dari ilustrasi yang telah Ibu berikan tadi, siapa kira-kira yang bisa menjelaskan apa saja perubahan yang terjadi pada air yang telah Ibu ceritakan tadi? Ya, Ani silakan. Yang lain ada pendapatnya yang berbeda? Nah, dari ilustrasi yang telah Ibu jelaskan tadi, siapa kira-kira yang bisa menjelaskan perbedaan dari ketiga benda tersebut? Ya, Ani silahkan. Oke, apa ada pendapat lain yang berbeda dengan Ani? Jika tidak, pendapat yang tadi benar ya. Jika air dimasukkan ke dalam freezer itu berubah menjadi padat, lalu air yang dipanaskan berubah menjadi uap, dan air yang tidak diapa-apakan itu tetap menjadi. Nah, berdasarkan dari ilustrasi di atas, kita dapat mengetahui 2 hal. Yang pertama yaitu wujud benda terdiri atas 3. Yang pertama wujud gas, padat, dan cair. Nah, kira-kira ada tahu nggak zat itu apa? Ya, Budi silahkan. Ya, benar ya. Zat itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, coba Anda perhatikan susunan partikel dari zat padat, cair, dan gas. Nah, pada benda padat itu partikelnya sangat rapat. Nah, pada zat cair itu agak renggang ya. Nah, sedangkan pada gas itu sangat renggang. Nah, dari penjelasan tadi, siapa yang bisa menjelaskan ciri-ciri zat padat, zat cair, dan gas? Ayo, siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Ya, Budi silahkan. Apakah ada pendapat lain? Ya, kalau ciri-ciri benda padat itu, yang pertama, partikel penyusunannya rapat. Yang kedua, bentuknya susah diubah. Yang ketiga, volumenya selalu tetap. Yang keempat, gerakan partikelnya tidak bebas. Seperti ini contohnya, spidol. Spidol ini kan susah untuk dibentuk atau diubah-ubah bentuknya. Nah, beda dengan benda cair yang apabila
kita masukkan ke gelas, maka dia akan berbentuk gelas. Apabila kita masukkan ke baskom, dia akan berbentuk baskom. Berarti bentuknya selalu berubah ya, menurut wujudnya. Nah, benda gas itu bentuknya selalu berubah juga, dan volumenya juga berubah juga. Misalkan pada air tadi, yang semula menjadi air, jika dipanaskan akan terbang ke atas dan berubah menjadi gas. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, saat kita bernafas, kita menghirup apa coba? Apa? Oksigen, ya benar. Yang lain? Karbon dioksida, benar ya. Nah, oksigen dan karbon dioksida tersebut merupakan contoh dari unsur dan senyawa. Nah, sekarang ada yang bisa nggak menjelaskan apa itu unsur dan senyawa? Nah, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Ya, contohnya tadi yang sudah disebutkan tadi ya, oksigen, logam, mangan, aluminium, besi, dan lainnya. Nah, sedangkan senyawa adalah gabungan dari dua unsur atau lebih. Contohnya karbon dioksida yang telah disebutkan tadi. Karbon dioksida itu rumus kimianya CO2. Nah, merupakan gabungan dari karbon dan oksigen. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi. Contoh unsur yaitu O2 yaitu oksigen, aluminium, Al atau aluminium, dan Fe yaitu besi. Nah, senyawa yaitu gabungan dari dua unsur atau lebih. CO2 merupakan gabungan dari karbon dan oksigen. Nah, H2O merupakan gabungan dari hidrogen dan oksigen. Ini biasanya air ya. Nah, NaCl ini merupakan gabungan dari natrium dan klorida, merupakan garam dapur. Nah, sampai di sini apakah Ananda bisa memahami apa yang telah Ibu jelaskan? Bagus. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan slide berikut ini. Nah, apa yang terjadi jika gula dimasukkan ke dalam gelas, dan apa juga yang terjadi jika pasir dimasukkan ke dalam gelas yang berisikan air? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Nah, sekarang Ibu minta Anda semua untuk mendiskusikannya dalam kelompok yang telah Ibu bagikan ya. Nah, sekarang berhubung waktu diskusi telah selesai, coba salah satu kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai larutan gula dan pasir tersebut. Nah, Ibu akan menyimpulkan presentasi dari kelompok satu tadi. Nah, kenapa pasir tidak bisa larut dalam air? Karena pasir dan air itu merupakan larutan homogen. Nah, mengapa demikian? Karena ikatan pada air tidak cukup kuat untuk menarik molekul ikatan dari pasir tersebut. Nah, kenapa sih gula bisa larut dalam air? Nah, Ibu ilustrasikan saat kalian membuat teh. Nah, saat kalian membuat teh dan memasukkan gula ke dalam gelas, itu kan dapat larut bersama air. Nah, itu tuh berarti molekul air itu dapat menarik polar dari molekul gula, sehingga terbentuklah larutan gula yang bisa kita minum. Nah, jadi siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan. Ya, benar sekali ya.
benda di alam ini terdapat 3 wujud. Yang pertama, wujud padat, cair, dan gas. Padat ini contohnya es batu, cair ini contohnya air, dan uap ini contohnya jika kita memanaskan air itu akan menguap. Lalu unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat disederhanakan lagi. Contohnya oksigen, aluminium. Nah, sedangkan senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur. Contohnya karbon dioksida, gabungan dari karbon dan oksigen. H2O merupakan gabungan dari hidrogen dan oksigen. Nah, larutan terbagi dua, yaitu larutan heterogen dan homogen. Larutan homogen itu larutan yang sejenis, contohnya larutan pasir dan gula. Larutan heterogen ini yang tidak dapat larut dalam air, contohnya pasir yang dimasukkan ke dalam air. Nah, apakah dari Anda masih ada yang tidak paham dengan penjelasan Ibu tadi? Nah, jika tidak, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.